Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sita Anggreni dari Nusa Mandiri. Kita masuk ke dalam deteksi tepi pertemuan 9. Oke, di sini ada saya menjelaskan bagaimana analisis citra dulu. Analisis citra ada 3, ngekstraksi citra dengan deteksi tepi, kemampuannya, kemudian segmentasi, kemudian klasifikasi. Segmentasi citra berarti memisahkan objek, ya. Nah, ini contohnya dengan pendeteksian pada segmentasi gambar. Ada 3 juga, deteksi tepi, deteksi garis, dan deteksi titik. Deteksi tepi itu kita melihat garis tepi dari objek. Kemudian garis, kita lihat karakteristik garisnya berdasarkan bujur-bujurnya ya, garis miring, vertikal, atau horizontal. Kemudian titik, bagaimana lihat piksel pusat. Ini kita pernah belajar konvolusi. Oke, definisi tepi. Ini kita mencari tepinya, melihat intensitas derajat keabuannya. Nah, ini ada 3 lagi tepi. Tepinya ada curam, landai, dengan draw noise. Kita lihat hasilnya dulu. Curam itu akan melahirkan tampilan grafik yang terlihat tegak lurus. Ini perbedaannya kenapa? Karena di sini kita lihat citranya dari angka 4 dia langsung berpindah ke 8. Itu naiknya sangat terlihat signifikan, maka dia tepinya terlihat naik signifikan curam. Berbeda dengan yang landai, dia akan naik setahap demi setahap. Maka ketika dia naik setahap demi setahap, itu kenaikannya jadi landai. Kemudian bagaimana dengan tepi curam dengan draw? Ya, ini seperti ini. Dia curam tapi ada draw itu noise ya. Dan breakdown tepi landai. Oke. Dikatakan tepi bila titik tersebut punya perbedaan tinggi dengan tetangganya. Ini tetangganya maksudnya piksel-pikselnya ya. Nah, ini ceritanya citra awalnya, kemudian dia mengalami diferensiasi vertikal maupun horizontal dan bisa dideteksi tepian citrinya akan menghasilkan gambar yang lebih baru. Oke, di sini ada prinsip-prinsip filter. Filter itu dimana mengambil dari frekuensi tertentu membuang frekuensi tertentu, sinyal frekuensi yang lain gitu ya. Apaan yang dibuang dari frekuensinya kita bahas lagi. Jadi sebuah citra itu punya yang namanya gradiasi tinggi. Kalau gradiasi tinggi itu artinya gradiasi tinggi itu dia pilihannya banyak gitu. Jadi banyak level warna nih. Gradiasi kan misalkan ada 16 MP, 8 MP, semakin tinggi MP jadi dia semakin banyak pilihan, bisa putih ke hitam-hitaman, hitam ke putih-putihan, jadi ada banyaklah jenisnya. Jadi dia gradiasinya tinggi, frekuensinya rendah. Namun di sini kalau gradiasinya rendah, cuman ada hitam putih, maka dia frekuensinya tinggi. Nah, bagaimana dengan low pass? Filter low pass itu apa? Kita ingat depannya low itu rendah, maka dia akan mempertahankan frekuensi rendah ya, dan yang dibuang adalah frekuensi tinggi. Berarti frekuensi tinggi itu yang mana? Yang gradiasinya rendah, yang pilihannya cuman hitam sama 0, jadi dia mempertahankan pilihan yang lebih banyak. Jadi intinya kalau low pass itu dia cari warna yang bervarian, bisa putih ke hitam-hitaman, hitam ke putih-putihan, jadi yang agak samar-samar gitulah, jadi nanti hasilnya nanti ngeblur. Saya liatin seperti ini nih ya, hasilnya ngeblur, ini low pass. Oke itu ya, sampai ini low pass. Nah, bagaimana dengan yang disebut high pass? Karena di sini high berarti tinggi, dia mempertahankan frekuensi yang tinggi. Sedang kita lihat frekuensi tinggi itu apa? Frekuensi tinggi itu yang gradiasinya rendah. Jadi gradiasi rendah itu nggak ada banyak pilihan warna cuma hitam sama putih, lebih sedikit ya pilihan warnanya ya. Nanti hasilnya seperti ini high pass ya, dia mempertahankan yang di sini kelihatan hitam banget, tinggi, yang frekuensi tinggi. Nah, kalau di sini kita lihat frekuensi tingginya yang kelihatan ini banget, yang menang itu kinclongannya putih. Nah, jadi kelihatan tepinya bagus ya di sini ya, karena gambarnya gradiasinya tinggi semua, jadi kayak begini nih.
Beda sama tadi ya, ini kan dia mencari hitam dan putih yang kereng-kerengnya aja tuh, high pass. Tapi kalau si Lopez ya cari yang ngeblur. Jadi hasilnya kayak gitu tuh, Lopez ya. Dan ini yang terakhir adalah bagaimana cari yang tengah nih. Mengurangi banyaknya frekuensi, membuang sinyal frekuensi yang tidak perlu. Ya, bisa frekuensi rendah dan frekuensi tinggi bisa dipertahankan. Jadi jatuhnya frekuensi tengahan, band stop filter namanya. Dipakai wavelet transform untuk kompres, restorasi, dan denoise. Ini Lopez ya, tadi Lopez hasil dari I sama J, kolom dan barisnya sama dengan 1. Nah, kalau high pass, kolom dan barisnya sama dengan 0. Ini hasilnya. Tujuannya apa sih deteksi tepi? Jadi dia mau lihat penampakan garis batas dari sebuah objek, ya. Jadi ntar kita bisa lihat ya frekuensi rendah apa frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada tekniknya. Tekniknya ada different gradient, Lipsian, compass operator. Ya. Perubahan intensitas yang besar dalam jarak singkat dipandang fungsi memiliki kemiringan yang besar. Kemiringan fungsi itu menghitung gradien. Nah, di sini ada beberapa metode diferensialnya ya. Mencari tepi-tepi yang balik dari konvolusi biner. Pastinya ini gambarnya hitam putih. Ini Prewitt, dia pengembangan dari Robet dan menggunakan high pass filter. Kemudian Sobel juga pengembangan dari Robet. Dan dia mengurangi noise. Dan Kenny gambar grayscale, intensitas terakhir yang ditemukan. Kenny kerjanya bertingkat. Kalau misalkan gambar diparus dengan Gaussian, kemudian turunannya pakai 2D, jadi nanti ada penghalusan gambar ditandai dengan turunan pertama yang tinggi. Ini turunan kedua Lipsian, operator Laps, ya. Turunan tepi curamnya kayak gitu. Jadi ini perbedaan perbedaan dari intensitas keabuannya ya. Tepi landai seperti itu kita lihat. Landai kan ini curam naiknya tinggi banget. Laplace bisa penampil selalu tinggi, koefisiennya 0, mengandung nilai negatif maupun positif. Deteksi tepi menghasilkan tepi-tepi yang disebabkan oleh gangguan gambar. Tepi-tepi palsu ya. Mengurangi kemunculan tepi palsu, citra harus disaring dulu pakai Gaussian. Nah, kemarin kita pakai fungsi Gaussian itu membersihkan noise ya. Ini fungsi-fungsinya. Nah, ini untuk deteksi tepi yang mengalami gangguan pakai Gauss, kemudian Lipsian, dan dengan penapis LOG. Nah, kemudian ini ada operator kompas, namanya juga kompas ya. Di operator ini nanti ada 8 mata angin. Ya, kita kalau dulu belajar utara, barat, selatan, timur. Nah, nanti di antara tengah-tengahnya itu nanti ada tenggara, barat daya, barat laut. Pokoknya dia cari seperti kompas. Ya, itu dari saya. Nanti kita lihat contohnya di sini. Ini contoh menggunakan MATLAB, sama aja ya, bisa kita pakai gunakan di dalam Octave. Nah, ini contohnya diberikan gambarnya hitam putih dan gambar hitam putih ini ada intensitas keabuannya ya. Di sini kita lihat ya. Kita melihat intensitas keabuannya. Kemudian kita langsung mulai robetnya. Bagaimana deteksi tepi dengan menggunakan robet? Ya, sini akan terlihat robet. Nah, kemudian dari robet ada si Prewitt, pengembangan dari robet ya. Kemudian juga ada si Sobel nih. Apa perbedaannya mungkin dari intensitasnya ya, Sobel. Dan terakhir adalah Kenny, mungkin lebih rumit ya, cuma dia akan menggambarkan lebih jelas itu apa objeknya dari gambar yang ada. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.